Malun Semahe. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang berada di rumah beserta anak-anak dan seluruh simpatisan jemaat Gemis Bethlehem. Selamat hari Minggu, salam sejahtera dan selamat berjumpa dalam peribadatan di rumah kita masing-masing. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulaikan ibadah ini. Karena itu jemaat diminta berdiri. Mari kita awali ibadah ini dengan pujian bersama. Di saat ini ku angkat tembang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini. Dengan nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Nats pembimbing Mazmur 128 ayat 1. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jemaat disilahkan duduk. Sidang jemaat Tuhan, mari kita lanjutkan pujian PKJ 31. Puji Tuhan, pujilah namanya. Karena
Dengarkanlah pembacaan hukum Allah dari Markus 12 ayat 29 sampai ayat 31. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari banyak kali kita bertindak tidak sesuai dengan hukum Allah. Malah kita lebih suka melakukan hal-hal menurut kehendak hati kita sendiri. Sebab itu marilah kita berdiri, kita mengaku dosa kepada Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, dengan kerendahan hati kami mengaku bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu melawan kehendak Tuhan. Kami kurang bahkan lalai melaksanakan perintah Tuhan, walaupun kami selalu mendengar berita firman-Mu. Kami cepat menilai orang lain, tetapi lupa mengontrol diri kami di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa karena dosa dan kesalahan kami terpisah dari Tuhan. Syukur Tuhan selalu mengasihi kami. Karena itu kami mohon, ampunilah segala dosa dan kedurhakaan kami yang telah kami perbuat melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya Yesus Kristus, kasihanilah kami. Amin. Kita nyanyikan bersama PKJ 38, Dosa Dunia Hapuslah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Demikian firman Tuhan dalam Mazmur 32 ayat 1. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. PKJ 38 ayat yang kedua kita nyanyikan bersama. Tuhan padaku,
Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Mari bersatu dalam doa. Bagimu Tuhan, sembah, puji dan hormat. Kami sebagai anak-anak-Mu terus dipelihara oleh-Mu Tuhan, pencipta, pemelihara, penghibur kami semua. Kami selalu ada di dalam pemberkatan-Mu. Dalam beberapa bulan sepanjang pandemi COVID-19 ini, kami selalu menikmati, merasakan cinta dan berkat Tuhan bagi kami yang tidak pernah berkesudahan. Di minggu kedua bulan Oktober ini, saat ini, kami ada di hadapan-Mu Tuhan. Dari tempat tinggal kami masing-masing, kami menyatukan hati dengan-Mu Tuhan, sumber hidup Allah dan Tuhan kami. Kami membuka hati bagi firman-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan menyentuh loh batin pikiran kami, memberikan kami pemahaman yang baru, mengarahkan pola pikir dan cara hidup kami untuk hidup sesuai dengan petunjuk-petunjuk-Mu dan arahan-arahan firman-Mu, sehingga kehidupan kami selalu dalam bahagia yang sesungguhnya karena Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami, bersabdalah kepada kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di minggu kedua bulan Oktober ini, firman Tuhan yang kita baca, renungkan dari Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat 6. Berkat atas rumah tangga. Nyanyian siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menemakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baik keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam pelayanan persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan penuh sukacita, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Sementara kita memberikan persembahan kepada Tuhan,
Mari kita nyanyikan bersama PKJ 145 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Sidang jemaat Tuhan diminta semua berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan. Setelah berdoa persembahan, kita akan sambut dengan PKJ 150 ayatnya yang kelima. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, di Sabat-Mu yang kudus ini Engkau melayakan kami dapat bersekutu memuji memuliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur di tengah persekutuan ibadah kami boleh membawa tanda syukur kami lewat persembahan ini. Karena itu Bapa, terima dan sambut persembahan kami untuk menjadi pelayanan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ajarkan kami terus Tuhan untuk dapat mempersembahkan seluruh tubuh, roh dan jiwa kami menjadi persembahan yang kudus, yang hidup, yang berbau harum di hadapan-Mu. Inilah kami, inilah persembahan kami. Kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, siapa yang tidak mau bahagia? Siapa yang tidak mau bahagia? Nah, dalam pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini,
ada tawaran-tawaran bagi kita. Kalau mau hidup berbahagia secara pribadi, dalam berkeluarga, ya, ada tawaran, ada tips. Dan tips itu bukan tips dari manusia, tetapi itu dari Tuhan sendiri. Apa? Bagaimana supaya bisa berbahagia? Nah, pertama, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Jadi pertama, tips pertama, tawaran pertama dari Tuhan, kalau mau hidup berbahagia, takut akan Tuhan. Nah, takut yang bagaimana? Apakah kita takut karena Tuhan itu besar, hukumannya, penghakimannya? Bukan. Dia bisa lihat, dia bisa ya kayak CCTV, dia bisa lihat di mana-mana kita lagi ngapain. Bukan takut yang demikian. Tapi takut akan Tuhan di sini artinya kita hidup menomorsatukan, mengenal Tuhan, memahami Tuhan dalam keseharian hidup kita. Orang yang mengenal Tuhan dalam keseharian hidupnya, dalam hidup tiap hari. Orang yang memahami Tuhan dalam hidupnya, maka terindikasi dalam buktinya suka pada segala perintah Tuhan. Suka pada segala perintah Tuhan. Jadi tidak pilih-pilih firman Tuhan yang hari ini saya suka, karena firman Tuhan hari ini menyukacitakan. Saya suka firman Tuhan. Firman Tuhan yang kemarin enggak suka karena banyak nyinggung gua, enggak suka. Enggak. Segala perintah Tuhan. Dan kalau suka pada segala firman Tuhan, berarti tidak melewati satu hari pun merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Tidak ada celah, ya. Tidak ada jeda. Oh, saya hari ini enggak baca firman Tuhan, enggak merenungkan, enggak, tidak ada jeda. Itu. Jadi ketika orang, siapapun kita, hidup kita semakin hari semakin berserah, bersekutu, mengenal, memahami Tuhan lewat firman-Nya, maka kita harus menghilangkan konsep dalam pemikiran kita kalau bersekutu dengan Tuhan, kalau berdoa kepada Tuhan, kalau memuji Tuhan, kalau beribadah kepada Tuhan itu supaya saya dapat lagi meminta berkat, minta lebih berkat lagi. Hilangkan bersekutu dengan Tuhan bukan untuk lebih supaya saya diberkati lagi. Kalau saya bersekutu, saya takut akan Tuhan, saya berarti semakin diberkati Tuhan. Bukan, kita hilangkan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan dan itu selalu dilakukan, orang yang selalu mau mengenal, semakin mau memahami Tuhan dalam hidupnya setiap hari, dalam situasi apapun, karena kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan bahaya hidup, ngancam. Itu. Maka hidup kita berbahagia. Itu berbahagia pertama ukurannya Tuhan. Hal yang kedua dikatakan di sini, berbahagialah, sangat jelas, setiap orang yang hidup menurut jalan
yang ditunjukkannya, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi hidup menurut jalan Tuhan, artinya kita berjalan di dalam koridor Tuhan. Ini jalan, maka kita ada di dalam jalan itu, tidak melenceng ke kiri, tidak melenceng ke kanan. Kita bergerak, beraktivitas di dalam jalan Tuhan, di dalam cara Tuhan, di dalam keinginan kemauan Tuhan. Dan itu yang sebenarnya juga adalah arti dari ketika bangsa Israel, umat Allah, berjalan perjalanan ziarah, jalan untuk menuju Yerusalem, ke rumah Tuhan. Maka mereka tidak berjalan sendiri. Setiap orang di dalam lingkup persekutuan Israel tidak jalan sendiri-sendiri, tetapi ada bersama di dalam keluarga mereka, berjalan bersama menuju Yerusalem ke rumah Tuhan. Berjalan, satu orang menyanyi, semua ikut menyanyi bersama, memuji Tuhan sampai ke rumah Tuhan, ke Yerusalem, mengikuti petunjuk Tuhan, arahan Tuhan secara bersama, kolegal, bukan sendiri-sendiri, dalam keluarga. Kenapa bangsa Israel harus ada dalam peziarahan, jalan bersama, dalam keluarga bergandengan, memuji Tuhan, menyanyi sepanjang perjalanan menuju Yerusalem, rumah Tuhan? Karena mereka melihat ke belakang pengalaman hidup mereka yang banyak kali gagal, tetapi Tuhan selalu terus ada, berjalan bersama dengan mereka. Di masa-masa yang lampau, dalam banyak kesulitan hidup, setiap rumah tangga, setiap keluarga membelakangi Tuhan, menyembah Tuhan yang lain. Tuhan tidak membiarkan mereka. Tuhan menegur, Tuhan memutar kembali arah jalannya dan memasukkan mereka ke jalannya Tuhan, ke koridornya Tuhan. Mereka tidak lupa Tuhan, dan ini yang mendasari mereka sebagai umat Allah. Setiap keluarga-keluarga Israel pada waktu-waktu tertentu berjalan bersama, beriringan menuju ke Yerusalem dengan puji-pujian kepada Tuhan, dengan nyanyian syukur kepada Tuhan, tidak melupakan Tuhan. Ya kan? Saya kasih contoh aja begini. Kita kalau misalnya orang kasih 50.000, ya kan? Orang kasih 100.000, pasti kita tidak akan lupa orang itu. Ya kan? Bu Panggulu misalnya kasih 100.000 ke saya tidak akan pernah lupa. Ya. Kita akan selalu mengingat-ingat, dan kita akan berusaha supaya kita selalu membina relasi dengan orang yang sudah berbaik hati kepada kita. Nah, itu dengan sesama manusia, apalagi dengan Tuhan. Tiap hari kita diberikan nafas hidup, kita masih bisa bangun. Di masa pandemi COVID-19 ini ada banyak yang tidak tertolong nyawanya, dan Tuhan menjaga kita. Tuhan tidak lupa bahwa kita ini miliknya, kita ini umatnya, kita ini anaknya, dipeliharanya kita. Kita sudah masuk di dalam krisis resesi di bulan Oktober ini, tetapi kita Tuhan dijaga terus oleh Tuhan. Kita tidak melupakan Tuhan, sebagaimana orang lain yang selalu berbaik kepada kita. Maka itu juga yang dibuat oleh bangsa Israel. Setiap keluarga-keluarga
mereka ke rumah Tuhan, ke Yerusalem dalam ziarah yang panjang, perjalanan yang melelahkan, mengerikan karena bisa ketemu dengan binatang buas di tepi jalan, dengan cuaca ekstrim, terancam perjalanan mereka bisa pulang lagi, tidak sampai ke Yerusalem, ke gunung Tuhan. Tetapi karena mereka mengingat-ingat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, tidak melupakan Tuhan, mereka selalu di dalam iring-iringan jalan bersama ke rumah Tuhan. Itu dalam setiap kehidupan keluarga, setiap personal. Ada lagi, seterusnya di bawah dikatakan, di dalam ayat yang ketiga dan seterusnya sampai ayat yang keenam, pujilah Tuhan, ya kan? Dikatakan demikian, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagia artinya ketika kita hidupnya selalu kontinu takut akan Tuhan, selalu menjalin relasi dengan Tuhan, selalu semakin hari semakin mau mengenal Tuhan dan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam setiap pengalaman-pengalaman, situasi-situasi hidup yang terjadi, selalu ada di dalam koridor Tuhan, maka semakin spesifik di ayat yang ketiga, kebahagiaan itu yang Tuhan berikan dalam rumah tangga, dalam keluarga. Berbahagia menikmati jerih payah, memakan hasil jerih payah tanganmu. Berbahagia menikmati hasil jerih payah kerja keras yang diupayakan dalam proses-proses kerja keras. Ada kebahagiaan yang Tuhan siapkan, ada kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan, dan ini adalah berkat. Kebahagiaan itu adalah berkat. Berkatnya apa? Berkat berbahagia, karena kita mengupayakan tangan kita, tenaga kita untuk berjerih lelah, maka hasilnya pun kita menerimanya dari Tuhan. Kelemahan kita adalah seringkali kita sudah diberikan kekuatan berkarya dengan tenaga, dengan talenta, dengan bakat, tapi kita seringkali melihat dan membandingkan ukuran penghasilan kita, pendapatan kita dengan pendapatan orang lain. Bagaimana kita mau berbahagia? Padahal saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekecil apapun pendapatan, sekecil apapun penghasilan, sekecil apapun berkat, pasti cukup. Ya kan? Dalam doa Bapa kami, berikanlah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Kalau sudah bilang cukup berarti itu berkat. Itu yang harus kita nikmati, itu yang harus kita syukuri. Sekecil apapun berkat itu pasti cukup. Tidak ada yang bilang tidak cukup, karena itu berkat, hasil jerih lelah. Maka kita harus katakan apapun pendapatan yang kita terima dari hasil jerih lelah kita seperti apa, itu cukup. Itu cukup untuk kita karena itu dari Tuhan. Karena apa? Itu untuk hidup kita. Kalau Tuhan sudah memberikan berkat apapun, sekecil apapun, itu cukup. Dan itu berarti digunakan untuk hidup kita. Tetapi sebaliknya saudara-saudara, seberapa banyak uang yang kita terima dari pendapatan pekerjaan kita tidak akan pernah cukup jika bukan untuk hidup, tetapi untuk gaya hidup. Nah, di sini celah. Di zaman sekarang ini hedonis semakin merajalela.
Konsumerisme semakin merajalela. Gaya hidup lebih diutamakan daripada cukup untuk hidup yang sesungguhnya. Maka bagaimana mungkin kita berbahagia? Bagaimana berkat kebahagiaan kita akan alami? Padahal sebenarnya berkat itu adalah sesungguhnya dari Tuhan. Ini adalah sebuah pelajaran juga bagi kita. Setiap orang yang sudah dibekali Tuhan dengan talenta, bakat, pekerjaan apapun, belajarlah cukup. Karena dengan cukup kita bisa hidup untuk kedepannya dan seterusnya, bukan untuk gaya hidup. Karena gaya hidup akan mematikan kita. Kita tidak akan berbahagia dengan gaya hidup. Ayat yang seterusnya, berbahagia bukan hanya untuk kepala rumah tangga, kepada istri juga ada di sini. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Istri menjadi pohon yang subur, pohon anggur yang subur di dalam rumah. Jadi bukan pohon anggur di halaman, tetapi di dalam rumah. Kita tahu bangsa Israel, mereka bercocok tanam pohon zaitun, selain pohon zaitun, pohon anggur ya. Kenapa? Karena air buah pohon anggur itu pertama dijadikan minuman yang menyegarkan. Lalu air anggur juga dijadikan minuman yang istimewa, tamu datang. Nah, kita sajikan minuman anggur yang istimewa. Nah, istri dikatakan menjadi seperti pohon anggur yang subur, yang menyegarkan, ya kan? Artinya apa, saudara-saudara? Istri diberikan berkat oleh Tuhan sebagai sosok dalam keluarga yang memberi kesegaran dalam rumah. Istri diberkati Tuhan sehingga menjadi sosok yang memberi kesegaran hati bagi suami, bagi anak, bagi orang-orang dalam rumah. Itu keistimewaan berkat Tuhan bagi seorang istri. Jadi pertanyaan, kalau saya sebagai istri tidak menjadi pohon anggur yang menyegarkan, memberi kesegaran hati bagi suami, bagi anak-anak, maka sebaliknya jadi apa saya? Jadi racun dalam keluarga berarti. Kalau kita tidak bisa memberikan kesegaran, kepuasan batin di dalam rumah, di dalam keluarga, terhadap suami, terhadap anak, kita berarti menjadi istri yang menyusahkan hati suami, menyusahkan hati anak-anak. Dan ini banyak sekali yang semakin menjadi gejala masa kini. Sebagai seorang istri yang bukan lagi memberi kesegaran di dalam rumah, istri tidak lagi bisa menjadi home, menghadirkan home bagi orang-orang dalam rumah. Istri tidak lagi menghadirkan suasana yang nyaman, yang damai bagi orang-orang di dalam rumah, bagi suami, anak-anak. Kenapa anak-anak lebih betah di luar? Karena makanya mama bangun pagi, bukan kata-kata berkat yang dikeluarkan. Anak salah, langsung goblok lu, bego lu. Ya bagaimana anak juga kalau misalnya mama marah nggak balikin, bego lu mak. Karena tidak menghadirkan damai, kesegaran dalam berucap,
bertutur kata, tidak menjadi contoh dan teladan. Bagaimana seorang istri menghadirkan kebahagiaan, bagaimana rumah tangga hidup dalam kebahagiaan, hanya jadi batu sandungan. Di dalam sebuah rumah tangga, di sebuah keluarga, kita harus membangun suasana yang damai. Di setiap keluarga, sang istri penting untuk selalu menciptakan hati yang penuh sukacita bagi orang-orang dalam rumah, yang selalu ada tawa, sukacita, yang selalu menghentar orang-orang dalam rumah untuk selalu takut akan Tuhan, yang selalu menghentar orang-orang dalam rumah hidup selalu di jalannya Tuhan, di koridornya Tuhan. Bukan menjadi racun, tetapi menjadi anggur yang manis, yang enak dirasa. Orang kalau menikmati rasanya enak, dia akan selalu mau ulang-ulang, mama buatin dong. Ya kan? Karena sang mama, peran sang mama, peran sang istri, peran sang ibu yang betul-betul nyata menghadirkan shalom dan damai sejahtera. Berbahagialah keluarga itu. Nah, kalau keluarga demi keluarga di Bethlehem ini menghadirkan setiap keluarga sang istri yang seperti pohon anggur yang menyegarkan, ya, berapa kakak di Bethlehem ini, maka satu jemaat pun akan selalu menikmati kesegaran dari setiap ibu-ibu. Berkat yang terakhir, anak-anakmu, ayat 3b, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu, ya kan? Berarti bukan tunas pohon zaitun di luar rumah, di halaman, ya kan, di kebun, tetapi tunas pohon sama dengan sang istri. Sekeliling meja berarti ada dalam rumah anak-anakmu. Artinya apa? Kalau anak-anak itu menjadi tunas pohon zaitun di sekeliling meja di dalam rumah, artinya apa? Anak-anak kita dalam masa-masa tumbuh kembangnya, baik secara spiritual, kerohanian baik, lalu juga dalam etika moral, attitude, bertutur kata, berperilaku juga akan selalu baik. Dari kecil sampai besar akan terbimbing, terarahkan, terdidik dari segi rohani dan juga di dalam etika bersosial. Siapa yang tidak berbahagia punya keluarga, suami jeri lelahnya diberkati, istri ya menjadi pohon anggur yang memberi kesegaran bagi suami, anak-anak, bagi orang-orang rumah. Anak-anak bertunas dalam rumah, tumbuh kembangnya selalu baik, karena orang-orang dalam rumah itu pun punya peran yang sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak itu di masa-masa kecil sampai masa dewasa. Jadi sebenarnya saudara-saudaraku, banyak yang seringkali kita dengar, aduh saya punya anak ini bagaimana ya, aduh saya punya suami punya penghasilan gimana ya, aduh berkatnya gimana ya, penghasilan gimana ya. Percaya saudara,
Firman Tuhan hari ini mengingatkan, memberi peneguhan kepada kita. Kalau kita merasa kita tidak sepertinya diberkati, saya suami, saya istri sepertinya tidak diberkati, maka pasti anak cucu kita diberkati. Karena kebahagiaan itu pasti akan dialami, dinikmati. Justru dimulai dari kita sebagai suami yang memberi contoh bagaimana berupaya supaya bisa memberikan hasil dari jerih payah, bagaimana sang istri dan anak yang menikmati dampaknya. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan kita pagi hari ini, saya mau katakan kepada kita semua, hidup setiap keluarga kita, setiap keluarga yang ada di Gemis Bethlehem, kalau kita mau hidup kita diberkati sampai anak cucu, maka isilah setiap hari hidup yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Warnailah rumah kita dengan semua kebutuhan-kebutuhan rohani yang Tuhan inginkan, maka jasmani juga mengikutinya. Jadi hidup itu diberkati bukan hanya rohani, bukan hanya jasmani, tapi juga rohani dan jasmani. Dan berhentilah kita untuk memperlakukan Tuhan itu seperti bengkel. Tahu nggak bengkel? Fungsinya bengkel, kenapa ada bengkel? Bengkel itu kan kalau misalnya mobil motor kita rusak, ya kan, kita ke bengkel untuk diperbaiki. Nah, dalam kerohanian, berhentilah kita memperlakukan Tuhan seperti bengkel. Kita datang ke Tuhan, kita minta ini itu ke Tuhan. Kita diperbaiki, diberkati oleh Tuhan. Sekali sudah diberi oleh Tuhan, pergi lagi. Nanti datang ke Tuhan kalau udah rusak. Kita jadikan Tuhan itu sebagai sumber kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita adalah Tuhan. Dan bagaimana kebahagiaan itu akan mewarnai hidup kita, ikutilah tips-tipsnya Tuhan. Maka sampai kapanpun anak cucu kita terus dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, setelah mendengar firman Allah dan berita keselamatan, marilah kita menjawab amanat panggilan Tuhan serta mengungkapkan pengakuan iman kita bersama-sama dalam keesaan dengan semua umat Kristen di sepanjang abad dan di segala tempat. Sambil berdiri, mari kita berucap. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Rohku pun berkata, amin, sabdamu benar. Jemaat duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati dalam doa, dan doa ini kita akhiri dengan doa
Bapa kami, mari berdoa. Ya Tuhan, sumber hidup, sumber berkat, sumber segala-galanya, kami selalu menaruh pengharapan kepadamu setiap waktu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kami dalam setiap perjuangan hidup kami, dalam setiap karya kami, dalam segala situasi yang kami hadapi, khususnya di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Ada banyak gumul, damba, harap yang semuanya kami naikkan kepadamu Tuhan dari rumah kami masing-masing di hari kudus ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang senantiasa mendengar, menilik dan mengabulkan apa yang menjadi kerinduan dan gumul kami. Setiap rumah tangga, setiap keluarga kami, para kepala-kepala rumah tangga, dalam setiap upaya kerja mereka, bagi ibu-ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai ibu, bagi anak cucu, Tuhan tolong kami. Bagi anak-anak dan cucu-cucu kami dalam tumbuh kembang mereka, Engkau senantiasa sumber pengharapan kami untuk terus membimbing, mengarahkan mereka, mengarahkan kami semua untuk selalu takut akan Tuhan, untuk senantiasa berjalan di jalannya Tuhan, sehingga apapun yang kami usahakan di bidang apapun, dalam karya apapun, dalam pekerjaan apapun, kami selalu dibuat oleh Tuhan berbahagia, karena Tuhan selalu ada, selalu bersama-sama dengan kami, dan kami selalu di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang berhari ulang tahun sejak tanggal 5 sampai 11 ini. Ibu Adolfina Lawendatu, Bapak Abria Jani Manopo, Adi Dade Rompa, Ibu Rike Horman, dan Saudara Clarissa Maharani. Semua orang yang bersukacita karena pekerjaan, karena studi, karena hal apapun, kami bawa kesukacitaan kepadamu Tuhan. Tuhan berkati kesukacitaan mereka, keberhasilan dan damba harap mereka. Tuhan tolong, Tuhan pelihara, Tuhan berikan kesembuhan bagi anggota jemaat, bahkan di mana-mana tempat orang yang dalam kondisi fisik lemah, terbaring di rumah mereka masing-masing, bahkan di rumah sakit. Para pasien COVID-19, para dokter, para perawat, dan semua orang yang bekerja di dalam bidang kesehatan, di rumah-rumah sakit, pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan kasihani mereka semua, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk senantiasa menghadirkan damai sejahtera dan kebahagiaan bagi umat-Mu, bagi bangsa ini, bagi dunia ini. Tuhan berkati dan memberikan selalu kekuatan, kebahagiaan bagi kami, para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing, dalam setiap gumul kerja kami, dalam keluarga kami, bersama orang tua, anak cucu kami, pendeta, IPMJ, seluruh majelis jemaat, koordinator Pelka dan juga Pelsus Gemis Bethlehem ini. Kami percaya Tuhan, penggendongan-Mu, pemberkatan-Mu, perhatian-Mu, kasih sayang-Mu selalu ada dengan mereka dan keluarga mereka masing-masing. Kami serahkan setiap program yang ada di Gemis Bethlehem ini. Kami serahkan
para lanjut usia, dan siapapun Tuhan yang bergumul dalam hidupnya, masa depannya, Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka, memberikan kenyamanan batin, kedamaian batin, sukacita, memberikan kebahagiaan dan pengharapan. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka seterusnya dan selamanya. Kami serahkan bangsa negara kami, gereja kami yang ada di Gemis, Sinodes, Resort, bahkan yang ada di dunia ini, di berbagai tempat belahan dunia, gereja tersebar di mana-mana. Tuhanlah yang senantiasa memberkati, menyertai pertumbuhan setiap gereja-gereja Tuhan di dunia ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau mendengar setiap keluh kesah permohonan yang kami bawa kepadamu dalam persekutuan secara virtual pagi hari ini di rumah kami masing-masing. Engkau mendengar dan mengabulkan semuanya yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Bethlehem mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat maupun simpatisan yang telah bersama-sama mengikuti peribadatan pada hari Minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan terus melingkupi kehidupan jemaat sekalian di hari-hari yang akan datang. Diucapkan terima kasih kepada hambanya yang kekasih, Pendeta Ibu Polisir Salwik MTH yang telah melayani ibadah pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu Pendeta dan memberkati kehidupan keluarga. Diucapkan terima kasih kepada Saudara Tommy Oleng selaku organis dan tim multimedia yang telah membantu pelayanan pada ibadah Minggu pagi hari ini. Tuhan memberkati. Diucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang merayakannya di periode tanggal 5 sampai dengan 11 Oktober 2020, di antaranya Ibu Adolfina Lawendatu, Bapak Abri Yajani Manopo, Adik Dade M. Rompa, Ibu Rike Horman, Saudari Clarissa Maharani. Kiranya sukacita dan kebahagiaan selalu menaungi kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Pemberitahuan pertama, mengingat penyebaran COVID-19 masih cukup tinggi. Untuk membatasi kerumunan dan menjaga kesehatan jemaat, maka BPMJ Gemis Bethlehem memutuskan untuk tetap melaksanakan ibadah secara online di rumah masing-masing sampai batas waktu yang ditentukan. Ibadah KWP tetap dilaksanakan di rumah masing-masing bersama keluarga dengan pengaturan waktu sesuai dengan jadwal KWP masing-masing. Untuk lawatan bahkan perkunjungan orang sakit, pelayanan doa dapat dilaksanakan melalui telepon atau WA maupun video call oleh Bapak Pendeta. Untuk pelayanan lainnya kiranya dapat menghubungi Sekretariat Gemis Bethlehem. Selama peribadatan dilaksanakan di rumah masing-masing, mohon persembahan yang telah dikumpulkan oleh keluarga dapat disetorkan melalui pengurus KWP yang akan diteruskan ke bendahara jemaat atau dapat langsung mentransfer ke bendahara jemaat. Untuk laporan keuangan dapat dilihat di warta jemaat yang dikirim ke via online, dan jika ada kesalahan penjumlahan atau kesalahan pengetikan, mohon dikoreksi dan dilaporkan ke sekretariat. Demikian warta jemaat disampaikan agar menjadi perhatian jemaat bersama. Dihimbau kepada seluruh jemaat dan simpatisan Gemis Bethlehem untuk tetap bersatu hati. Kita doakan bersama semoga negara kita dapat segera dipulihkan dan kita dibebaskan dari ancaman wabah COVID-19 ini. Sehingga kita dapat segera berkumpul, bersekutu, memuji Tuhan di gereja yang kita cintai, Gemis Bethlehem. Salam sehat, salam damai, dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati. Demikian warta jemaat pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup seluruh rangkaian peribadatan kita. Karena itu jemaat diminta semua berdiri. Mari kita nyanyikan bersama PKJ 288, Inilah Rumah Kami.
inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, hak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Di dalam kesusahan kami berdoa tak segan, pun dalam kesenangan ucapan syukur bergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat silakan duduk, mari sejenak kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh telah selesai dan demikian ibadah kita pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua dan selamat pagi.